Haleluya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa agar setiap kita semua boleh tetap bersemangat di dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah kita. Ya, saudara yang dalam keadaan sehat, puji Tuhan, saudara dengan kesehatan saudara kita bisa bersemangat beribadah pada malam hari ini. Tapi buat saudara yang mungkin dalam keadaan sakit, bahkan terbaring di tempat tidur saudara, saya percaya malam hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru, memberikan kesembuhan buat setiap tubuh saudara. Haleluya. Saudara yang mungkin saat hari ini juga dalam keadaan hati yang bersedih, malam hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan sukacita yang baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab itu mari kita buka hati kita ajak keluarga kita ajak teman kita. Mari ya, saudara yang mungkin di depan handphone, di depan TV, depan laptop, apapun perangkat yang saudara gunakan, ketika kita mau sungguh-sungguh dengan hati, setulus hati, kita memuji membesarkan Tuhan kita, maka Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Tuhan hadir di ruang tamu saudara, Tuhan hadir di kamar tidur saudara, Tuhan hadir di samping saudara. Haleluya. Mari kita mau memuji membesarkan nama Tuhan kita. Kita mau menyembah Tuhan kita sebelum kita akan bersekutu dengan firman-Nya. Mari kita buka hati kita. Biarlah Roh Kudus yang datang menjamah setiap hati kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, Holy Spirit, come. Holy Spirit, we praise your name. We praise your name. Hallelujah. Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat hatimu, sembah Tuhan kita, katakan haleluya, haleluya Tuhan, katakan haleluya, oh haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru
urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Mau aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Yes, benar. Saudara, malam hari ini mari kita buka hati kita untuk Allah Roh Kudus menjamah setiap kita. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, yang mengurapi setiap kita. Dia rindu untuk selalu menuntun hidup kita. Dan biarlah kita juga nyatakan kepadanya, oh kita juga rindu selalu berada di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Mari katakan bersama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Mau aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Mau aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Mau aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua lebih sungguh lagi. Kita mau belajar pujian ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Mau aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu.
membawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, mengubah hidupku. Oh, jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami. Menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang Maha Tinggi. Engkau kami rindukan selalu menjamah kami. Kami rindukan merasakan selalu hadirat-Mu. Urapi kami, urapi setiap kami, agar kami layak selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah puji-pujian kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Terlebih kami akan siapkan hati kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi nasihat, bahkan menjadi teguran, boleh membangkitkan iman setiap kami Tuhan. Urapan-Mu mengalir malam hari ini di setiap tempat kami, di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kami siap untuk bersekutu dengan firman-Mu. Kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang pertama. Mari kalau saudara ada Alkitab di hadapan saudara, kita akan membuka di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kalau saudara sudah ketemu, saya akan bacakan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya,
Malam hari ini kita akan melihat Bapak Ibu Saudara betapa pentingnya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan punya kerinduan selalu untuk dipenuhi oleh Dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah Roh Kudus, saya berharap setiap kita semua bukan hanya menjadikan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus setiap tahunnya kita peringati, tetapi lebih daripada itu, kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa pribadi Allah ini, yaitu Allah Roh Kudus juga Bapak Ibu Saudara, punya peran penting di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ya, saking pentingnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita penting artinya berharga. Ya, kalau berharga berarti ada sebuah nilai Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pada malam hari ini, ya, keberhargaan seperti apa yang akan kita miliki, yang dapat kita miliki jika hidup kita terus mau hidup di dalam pimpinan, ya kan, dan pemenuhan oleh Dia, yaitu Allah Roh Kudus. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Ini berbicara tentang Allah Roh Kudus, adalah Allah yang telah mengurapi. Bapak Ibu Saudara, ya, Allah yang telah mengurapi. Seringkali mungkin saudara juga dengar istilah ini adalah istilah yang mungkin saya bisa bilang salah satu istilah yang khas, ya kan, khas di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara, ya, bicara soal pengurapan. Jadi hal penting pertama yang kita dapat miliki jika kita hidup mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu adalah pengurapan oleh Dia. Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya pengurapan? Bapak Ibu Saudara, seringkali saudara menyanyi, tadi juga bahkan kita menyanyi, ya kan, pengurapan. Ya kan, kita seringkali saudara mendengar saya berkhotbah tentang kata ini, pengurapan. Apa sih pengurapan itu? Kalau sebetulnya secara sederhana Bapak Ibu Saudara, diurapi artinya dioles atau digosok dengan minyak. Bapak Ibu Saudara, ya. Diurapi artinya digosok atau dioles dengan minyak, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu Saudara digosok atau diurapi dengan minyak? Dia dioles dengan minyak Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin saudara ketika dengar hal ini, oh arti pengurapan dioles dengan minyak, diurapi dengan minyak, ya. Mungkin saudara tertawa. Lantas pentingnya apa? Ya, apa berharganya dioles dengan minyak untuk hidup kita Bapak Ibu Saudara? Saudara tahu, ya, saking pentingnya dioles atau digosok dengan minyak, bahkan Yesus pun memberi dirinya untuk diurapi, digosok, dioles dengan minyak. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai 38. Saya bacakan. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 37 sampai 38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Apa yang Yesus alami? Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Perhatikan, ya, Yesus dari Nazaret, ya kan, diurapi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ya, digosok dengan minyak, dioles dengan minyak, begitu penting Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu kalau kita bicara tentang hal ini ada banyak sekali sebetulnya makna dari pengurapan. Tapi saya mau ungkapkan satu aja dulu malam hari ini. Ya, pengurapan penting bagi kita semua, berharga bagi kita semua. Kenapa? Ya, kalau kita bicara sejarahnya Bapak Ibu Saudara, pengurapan ini sebetulnya bermula dari kebiasaan seorang gembala. Ya, gembala yang di sini yang saya ceritakan bukan gembala sidang seperti saya Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi betul-betul gembala, ya, yang menggembalakan domba Bapak Ibu Saudara, kambing domba.
Nah, saat itu Bapak Ibu Saudara, para gembala itu punya kebiasaan, yaitu apa? Untuk menggosok atau mengoleskan minyak, ya kan, di tubuh, ya kan, kepala sampai dengan tubuh daripada domba-dombanya. Dia tuangkan minyak di atas kepala domba-dombanya, dia oleskan, dia balurkan. Apa tujuannya? Ya, tujuannya supaya domba-domba tersebut, ya kan, dengan minyak yang ada, domba-domba itu bisa selamat. Selamat dari apa Bapak Ibu Saudara? Selamat dari kutu, ya kan, dari tungau, dari lalat yang bisa merusak, ya kan, membawa bakteri atas tubuh domba tersebut sehingga tubuh domba-domba gembala tersebut bisa mati. Tapi dengan minyak menghindari, ya kan, daripada tungau atau tungau, lalat, nyamuk, ya, kutu dan sebagainya yang menggigiti, menggerogoti, merusak tubuh daripada domba. Nah, dari hal ini tentunya saudara kita bisa menangkap betapa pentingnya kita diurapi oleh Tuhan. Tuhan adalah gembala agung kita. Kita perlu pengurapan daripada Dia. Digosok, ya, dilumuri oleh minyak, supaya apa? Supaya hidup kita pun mengalami perlindungan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara, ketika kita hidup selalu punya kerinduan, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu juga yang akan memberikan perlindungan kepada setiap kita semua. Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Ya, cara Dia bekerja melindungi kita dengan cara apa? Ya, Dia berbicara kepada hati kita, kepada jiwa kita, supaya ketika kita melangkah, ya, kita melangkah dengan hati-hati. Ketika saudara hendak mengambil keputusan, ada, ya, suara yang timbul di hati nurani kita. Itu adalah suara Roh Kudus yang untuk memberikan guidance, yang memberikan arahan supaya saudara tidak salah memilih, supaya saudara tidak salah ambil keputusan. Bapak Ibu Saudara, ya, itulah pentingnya pengurapan. Pengurapan bicara tentang perlindungan daripada Tuhan. Ya, ketika kita hidup mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalami perlindungan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama demikian. Yang kedua, kalau kita baca kembali di dalam 2 Korintus tadi, ayat 21, dan adalah Allah yang telah mengurapi. Yang pertama mengurapi. Ayat yang ke-22, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Bapak Ibu saya perhatikan, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang akan kita miliki ketika kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah pengurapan daripada Roh Kudus. Yang kedua adalah pemateraian, ya, dimateraikan. Bahasa Yunaninya adalah sphragisamenos, Bapak Ibu Saudara. Sphragisamenos, ya, arti bahasa Yunani dari materai itu sphragisamenos itu punya arti menyegel, segel, ya, segel yang diberikan sebagai tanda kepemilikan yang sah, ya. Segel sebagai tanda kepemilikan yang sah. Bapak Ibu Saudara, ya, bahkan itu juga kan berlaku, bukankah, ya, sampai dengan saat ini, ya, kalau kita punya surat-surat berharga, ya, kemudian bukan hanya ada surat pernyataan pihak 1, pihak 2 perjanjian, tetapi, ya, di bawahnya kita harus tanda tangan di atas materai. Bahkan materai yang sekarang sudah di-upgrade oleh pemerintah, bukan materai 6.000 lagi, materai 10.000. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Ketika kita mentanda tangan di atas materai itu adalah sebuah segel, sebuah perjanjian yang mengikat. Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang Roh Kudus lakukan ketika kita dipenuhi oleh Dia? Roh Kudus memberikan materai atas hidup kita. Tujuannya apa? Supaya iblis dan dunia tahu bahwa kita adalah milik Tuhan yang sah dan satu-satunya. Wah, Bapak Ibu Saudara, ya, sah dan satu-satunya.
Kita ini sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Hidup saya, hidup saudara, kita adalah miliknya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya kalau kita marah sama anak-anak kita, jangan sampai kita memperkatakan dasar anak setan, Bapak Ibu Saudara. No, anak-anak kita adalah anak-anaknya Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, ya kita mungkin masih banyak kekurangan, kita masih banyak kelemahan. Tetapi saya mau katakan setiap kita adalah miliknya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara, kita bisa jatuh di dalam dosa, bisa bergumul atas kelemahan-kelemahan daging kita Bapak Ibu Saudara. Ya, dan seringkali ketika kita jatuh di dalam dosa, ada si oknum yang membisikkan ke hati kita, wah, kamu ini memang pendosa, kamu ini gak layak, kamu sudah banyak dosa, sudah kamu gak pantas, kamu gak usah beribadah, kamu gak usah melayani. Bukankah kita seringkali mengalami hal yang demikian Bapak Ibu Saudara? Makanya seringkali saya tidak jarang mendengar orang berkata, Pak, saya gak pelayanan dulu ya Pak, ya kan saya masih ada pergumulan. Ya kan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami pergumulan, justru kita harus semakin mendekat, kita justru harus semakin setia melayani Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hidup kita bukan milik kita sendiri. Kalau kita bergumul atas persoalan kita Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya persoalan kita adalah persoalan yang empunya hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kalau saudara punya permasalahan, sebetulnya permasalahan itu bukan permasalahan saudara. Karena hidup saudara bukanlah milik saudara sendiri. Sama seperti halnya kita punya anak Bapak Ibu Saudara, anak kita punya masalah. Masalahnya mungkin berat Bapak Ibu Saudara. Tentu saja kita sebagai orang tua tidak tinggal diam. Karena kita tahu anak-anak kita itu, apalagi anak-anak kita masih kecil, adalah milik kita, tanggung jawab kita. Sama Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau saudara sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Karena permasalahanmu adalah permasalahan dia. Kekhawatiranmu ketika engkau menyatakan kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali kan kita menyatakan kekhawatiran kepada manusia. Ya, kita berharap manusia bisa mengerti ketika kita cerita, ketika kita curhat, yang ada tapi seringkali orang-orang tersebut malah ya akan merendahkan kita, marah nggak bisa mengerti kita, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita curhat kepada yang memiliki kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia sudah memeteraikan saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus pasal yang pertama, coba kita akan lihat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Perhatikan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa yang kita peroleh? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dijamin, sudah dimeterai kalau kita adalah miliknya Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di ayat ini dikatakan selanjutnya, setelah kata menjadikan kita milik Allah, ada tujuannya. Ada tujuan kenapa kita jadi miliknya Tuhan. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita bergumul dengan beban berat, saya mau katakan, hidup kita tidak akan hancur. Saudara gak akan kehilangan segalanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan tidak akan mengizinkan peristiwa itu, persoalan itu, melunturkan kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara, Dia akan menjaga kemuliaannya Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara menolong kita, sehingga orang-orang pada akhirnya bisa melihat bahwa kita yang adalah miliknya, kita juga dijamin, Bapak Ibu. Kalau kita milik Tuhan dan kita nggak punya jaminan,
Lantas apa bedanya dengan kita bukan milik Tuhan? Betul Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kita adalah miliknya Tuhan, maka hidup saudara terjamin. Hidup saya dan saudara terjamin. Ya, memang ada kalanya kita sebagai orang tua mengizinkan anak kita juga harus mengalami kejatuhan terlebih dahulu, supaya kita belajar untuk menjadi kuat. Ada kalanya doa-doa kita belum terjawab, Bapak Ibu, atau bahkan Tuhan tidak menjawab apa yang kita inginkan. Tapi percayalah Bapak Ibu, pada akhirnya Tuhan lakukan itu semua supaya nama Dia, supaya kemuliaan Dia terpancar. Artinya apa? Artinya apapun perkara di dalam kehidupan kita, apapun permasalahan di dalam kehidupan kita, ujung-ujungnya, akhirnya yang akan membawa kita melihat nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Ya, kalau saudara ingat bagaimana kisah Ayub, ya Bapak Ibu Saudara, Ayub punya segalanya. Mulai dari punya segalanya, tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, iblis mencoba untuk menghancurkan kehidupan Ayub. Anak-anaknya, hartanya, semua lenyap. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan, ya kan, kamu gak boleh berlebihan. Ya, karena Ayub itu adalah milikku. Kamu boleh mencobai dia, tapi gak boleh, ya kan, melebihi batas, karena dia adalah milikku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Ayub ya tetap setia, menyadari bahwa dia adalah miliknya Tuhan, dia tidak kecewa, dia tidak undur daripada Tuhan. Tuhan pun dengan bangga katakan, lihat, dia adalah hambaku, dia adalah anakku. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan gantikan apa yang telah hilang daripada Ayub 2 kali lipat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kedua itu, ya, jadi apa yang akan kita miliki ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah pengurapan, yang kedua adalah pemateraian, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saya bacakan kembali di dalam 2 Korintus 1 tadi, ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Terjemahan lain mengatakan garansi Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita belanja sesuatu, salah satu yang membuat kita pede untuk membeli satu hal tersebut, ya, selain merek Bapak Ibu Saudara, tapi yang membuat kita pede, percaya diri, salah satunya adalah ketika barang tersebut berani memberikan garansi. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Coba ya kan, kalau barang yang kita beli apalagi mahal Bapak Ibu Saudara tanpa garansi, atau cuman garansi toko 2-3 hari Bapak Ibu Saudara, tentu kita ragu. Tapi kalau tokonya, kalau pabriknya berani garansi 5 tahun, garansi 6 tahun, 7 tahun, wah, kita percaya diri membeli barang tersebut. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Barang tersebut punya jaminan kualitasnya. Bapak Ibu Saudara, barang yang punya garansi artinya barang yang punya kualitas. Saya mau katakan seperti yang firman Tuhan, Tuhan memberikan jaminan. Artinya kita yang digaransi. Artinya apa? Kita adalah barang yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara, kita adalah barang yang berkualitas. Sehingga Allah Roh Kudus berani ya akan menyematkan garansi. Bahkan garansinya itu bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tetapi seumur hidup. Garansi apa Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga, ketika kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus memberikan garansi kehidupan kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Kenapa kita diberikan hidup kekal? Karena kita berkualitas. Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara harus sadar. Saudara nggak boleh minder. Saudara berkata, wah harta saya nggak banyak Pak dibandingkan orang tersebut. Wah pekerjaan saya gajinya kecil Pak. No Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak pernah lihat itu. Yang Tuhan lihat bahwa kita adalah ciptaannya, kita adalah miliknya. Ya kan, dengan tangannya sendiri dia menciptakan kita. Dan Tuhan kalau menciptakan sesuatu, itu bukan dengan bahan yang jelek Bapak Ibu Saudara.
tetapi bahan yang berkualitas yang menjadikan apa yang dia buat pun menjadi berkualitas. Saya mau katakan, firman Tuhan katakan, engkau begitu berharga, ya kan, bahkan seperti biji matanya Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau merasa dirimu lemah, dirimu ya kan punya nilai yang lebih rendah daripada orang lain, yang lebih sukses, yang lebih dihormati. No, Bapak Ibu Saudara, hormat dari manusia, kekayaan Bapak Ibu Saudara yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saya dan saudara begitu berharga di mata Tuhan. Karena kita, Bapak Ibu Saudara, diciptakan oleh Dia. Kita adalah manusia-manusia yang berkualitas tinggi. Bukan karena kitanya yang hebat, bukan karena kitanya yang pintar, bukan kitanya yang fasih bicara, bukan kitanya yang kelihatan gagah atau cantik, Bapak Ibu Saudara. Kita berharga, kita berkualitas karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita memancar keluar, sehingga orang tidak lagi melihat diri kita lagi, tetapi orang bisa melihat ada kuasa kasih daripada Roh Kudus yang melingkupi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu begitu pentingnya setiap kita untuk hidup dalam kepenuhan di dalam Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya bicara tanda-tanda, itu baru tanda awal. Tetapi yang penting harus kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini. Yang pertama, ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita mendapatkan pengurapan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Artinya ada perlindungan daripada Tuhan. Yang kedua, kita mendapatkan pemateraian. Artinya apa? Dimateraikan adalah ya kan menjadi milik Tuhan yang sah, Bapak Ibu Saudara. Yang ketika kita diberikan garansi, diberikan jaminan hidup kekal, karena kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ya apapun permasalahanmu hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, karena engkau berharga di mata Tuhan. Engkau dikasihi Dia, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan saja rela memberikan nyawa anaknya untuk menghapus dosa-dosa kita, apalagi bicara tentang menyembuhkan penyakit kita. Firman Tuhan katakan di atas kayu salib, bukan hanya dosa-dosa kita saja yang diampuni, tetapi penyakit kita pun disembuhkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini saya mau berdoa buat setiap saudara yang mungkin hari ini mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara, saudara ada di tempat pembaringan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ketika engkau terima Tuhan, terima Roh Kudus memenuhi hatimu, maka ada kuasa kesembuhan boleh terjadi. Asal saudara terima dengan iman. Mari saya mau berdoa buat setiap kita semua. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau Tuhan membiarkan, mau mengizinkan Roh Kudus mengambil alih penuh setiap kehidupan kami. Roh Kudus inilah Tuhan yang mengurapi setiap kami, memberikan kami perlindungan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami berharga di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena kami adalah milik-Mu Tuhan yang berharga. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang membuat hidup kami seperti tidak berharga, mungkin kami tidak sekaya orang lain, mungkin kami tidak sesukses orang lain, mungkin kami tidak sesehat orang lain, tapi kami percaya Tuhan, malam hari ini Tuhan yang empunya langit dan bumi, Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang mati, Tuhan yang dahulu sanggup menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Tuhan yang sama, Allah Roh Kudus, hal yang sama dapat terjadi malam hari ini ketika kami terima Engkau dengan iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa buat setiap saudara yang malam hari ini mengalami sakit penyakit. Saudara, Engkau yang mengikuti ibadah ini, Engkau yang sedang mengalami sakit penyakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah malam hari ini kita satukan hati kita satukan iman kita. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul atas namaku, meminta atas
atas namaku, maka Tuhan hadir dan Tuhan mau mendengarkannya. Dan kalau malam hari ini saya mengajak setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa Tuhan ya Pak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka sedang mengalami kepedihan, mereka mengalami kelemahan secara tubuh. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit di kepala, sakit di tubuh, sakit di kaki, sakit di tangan, sakit di organ-organ tubuh dalam, kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, oh Tuhan, bakteri-bakteri, virus-virus yang menggerogoti imunitas tubuh anak-anakmu, malam hari ini kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kesembuhan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Tuhan. Malam hari ini buat setiap jemaat juga Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan di dalam perekonomian mereka Tuhan. Mereka yang sudah bekerja keras Tuhan, tapi belum bisa menikmati hasilnya Tuhan. Mereka yang sedang mencari kerja tapi belum bisa mendapatkan pekerjaannya. Oh Tuhan ya Bapa, kami berdoa malam hari ini juga Tuhan. Tuhan yang punya langit bumi serta segala isinya, Hamba-Mu berdoa Tuhan. Mereka mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang bekerja Tuhan, tetapi rindu Tuhan mengalami terobosan atas pekerjaannya. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau memberkati, Engkau memberkati Tuhan ya Pak, setiap usaha jemaat Tuhan, setiap usaha mereka Tuhan ya Pak. Engkau berikan pekerjaan yang baik Tuhan, Engkau berikan pekerjaan yang baik, Engkau tumbuhkan usaha mereka, Engkau tumbuhkan usaha mereka, perbesar Tuhan usaha mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini mereka juga yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Mungkin ada kesalahpahaman, belum saling mengerti Tuhan, ya merasa dilukai Tuhan. Malam hari ini Allah Roh Kudus juga Tuhan memberikan kedamaian di hati mereka, sehingga mereka boleh belajar saling mengasihi, saling menghormati, saling menerima. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus membawa damai sejahtera atas setiap rumah tangga Tuhan, memberikan pemulihan Tuhan ya Pak, memberikan kekuatan Tuhan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan atas setiap keluarga-keluarga, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak Tuhan ya Pak, sahabat-sahabat yang mungkin pernah terluka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan Tuhan, ada pengampunan, ada sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa sebelum kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini, buat keluarga Bapak Joy, buat keluarga Bapak Medi Irot, Bapak Rudi Aloy, Bapak Tenghon, Bapak Victor, Bapak Rudi Hidayat, keluarga Cohen Rili. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap mereka, keluarga-keluarga ini Tuhan. Berkat secara jasmani Tuhan, Engkau berikan kesehatan, khususnya Tuhan buat Ibu Berlian Tuhan, dan Mama dari Cohen Rili juga yang sedang sakit Tuhan, bahkan sekeluarga banyak yang jatuh sakit. Kami berdoa Tuhan, diberikan setiap keluarga-keluarga ini Tuhan kesehatan, berkat-berkat jasmani Tuhan, terlebih berkat-berkat rohani Tuhan, Tuhan juga limpahkan. Terima kasih. Kami berdoa buat keluarga Om Niko Ampau, keluarga Bapak Jimmy Ampau, keluarga Bapak Dwi Cahyo, keluarga Bapak Yohan Di Andir, keluarga Jemianti, keluarga Bapak Iswan, keluarga Bapak Stephen Wiguna, keluarga Bapak Radot Sidabutar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan ya Bapak. Kami berdoa buat keluarga Tuhan ya Pak, khususnya buat Esti El Jordan Tuhan, yang sementara berpisah dengan ayahnya, suaminya yang ada di Padang. Bapak Iswan, Tuhan juga memberkati, menjaga setiap keluarga ini Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Ko Agus, keluarga Bapak Tenghau, keluarga Bapak Harold, Bapak Justus Tuhan ya Bapak. Kami berdoa buat Ko Wandi, kami berdoa buat Bapak Stefanus Wasimin, keluarga Waris,
Kami berdoa buat Kobudi, saudara Roman Tuhan dan ayahnya sekeluarga. Kami berdoa buat saudara Novita lain. Kami berdoa buat si Stefani Tuhan dan Cilisa. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap nama-nama tersebut Tuhan. Yang apa yang mereka pergumulkan, mereka tetap setia hidup di dalam Tuhan, dan mereka akan melihat jawabannya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Ibu Kori, Obed, Reni, Kevin, keluarga Bapak Jun Tuhan, keluarga Bapak Joriska, keluarga Marsha Ripka, keluarga Ibu Tony dan Joshua, keluarga Oma Edi Santoso dan Ibu Lanwa, keluarga Ko Yohan dan Ciliana, keluarga Ibu Yulia Ampoa Tuhan, keluarga Ibu Femi Mukhalu, keluarga Ibu Maria dan Yudit. Tuhan ya Bapak, Engkau memberkati Tuhan setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Oh Tuhan, doa-doa mereka Tuhan dengarkan Tuhan ya Bapak, dan Engkau menjawab setiap pergumulan mereka. Kami berdoa buat Ibu Anita, Ibu Evi, Ibu Gita Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saudara Oki, Amel, Angel, Beverly Tuhan. Secara khusus buat Amel juga terus Tuhan pulihkan Tuhan ya apa kesehatan anak muda ini. Kami berdoa buat Ibu Liana Sari Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Desi, Ibu Yunita, Mama Jeriel Tuhan. Keluarga Bapak Roni Panjaitan, keluarga Bapak Ishak Warba, keluarga Bapak Liston Panjaitan, keluarga Bapak Sitorus dan Ibu Mariani, keluarga Tuhan Bapak Indra dan Ibu Tuhan ya Bapak dan Bapak Indra keluarga, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Oh Tuhan Yesus Kristus, keluarga Bapak Joseph Kelly, Ibu Cornelius di Samarinda, keluarga Paul Gunawan di Makassar, keluarga Rionova, Ibu Gembala Senior, Tuhan ya Bapak, bahkan keluarga kami sendiri Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Kami rindu Tuhan ya Bapak, Roh Kudus selalu memenuhi kami Tuhan, memberikan kami Tuhan kesetiaan, karena kami tahu Tuhan Allah Roh Kudus yang selalu melindungi kami, menjadikan milik-Mu yang paling berharga Tuhan, memberikan jaminan Tuhan atas setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kalau ada nama-nama yang terlewat, Engkau ampuni kelemahan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Ya apa mereka yang mengikuti ibadah pada malam hari ini dari tempat mereka masing-masing, Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak mampu hidup tanpa Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau. Persoalan pergumulan kami di dunia ini begitu banyak, bahkan berat. Tapi kami tahu Tuhan tidak lebih banyak daripada kasih-Mu yang tersedia bagi hidup kami. Tidak pernah lebih besar masalah kami dibandingkan kebesaran kuasa-Mu Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Dan sebab itu kami terima kekuatan daripada-Mu. Kami terima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.